Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini terkait dengan transfer pricing ya, transfer pricing yang menjadi alasan utama dari ditetapkannya aturan untuk ekspor komoditas tertentu lewat satu pintu. Nah, yang saya bacakan berita bersumber dari Bloomberg Technos ya, yang ditayangkan tanggal 26 Mei siang ya, jam 2:10. Judulnya, mengenal transfer pricing di tengah dugaan manipulasi ekspor CPO. Ini ada gambar ilustrasi. Kemudian beritanya begini, pemerintah baru saja menemukan dugaan praktek manipulasi penentuan harga transfer pricing ya istilahnya, yang diduga dilakukan oleh 10 eksportir utama minyak kelapa sawit atau crude palm oil ya, CPO dan derivatif turunan dari CPO. Imbasnya terdapat perbedaan harga senilai 84 juta US dolar, sekitar 1,48 triliun asumsi kurs saat ini, yang diperoleh dari disparitas harga CPO yang dilaporkan di dalam negeri dibandingkan dengan perkiraan nilai yang tercatat di negara tujuan ekspor. Lalu apa transfer pricing itu? Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 pada pasal 1 menyebutkan bahwa penentuan harga transfer atau transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Sementara itu, hubungan istimewa yang dimaksud adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya. Sebagai contoh, seperti kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan atau hubungan keluarga, sedarah atau semenda. Jadi hubungan istimewa itu hubungan dari perusahaan eksportir di Indonesia dengan tempat dia mengimpor. Negara kan perusahaan juga di sana. Nah, perusahaan yang mengimpor barang dia ini ada hubungannya. Misal pemilik modal mayoritasnya sama atau sebagian modal yang cukup signifikannya sama, atau ada hubungan kekerabatan dan semacamnya. Itu artinya hubungan istimewa ya. Nah, transfer pricing ini penentuan harga ya, harga ekspor dari Indonesia yang kemudian dicatat itu apakah bersifat tertentu ya karena hubungan istimewa. Transfer pricing kaitannya dengan itu, misalnya menjual dengan harga yang lebih murah ya, atau dan seterusnya lah. Nah, transfer pricing sendiri sebetulnya merupakan praktek yang legal dalam hukum Indonesia. Jadi nggak masalah kita mengekspor kepada perusahaan yang punya hubungan, misalnya saya ulangi lagi, hubungan istimewa itu kepemilikan yang perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang sama atau sebagian besar sama atau sebagian cukup signifikan dari saham dimiliki oleh pihak yang sama, atau tadi kekerabatan, kan nggak masalah jual dengan perusahaan di negara lain yang itu ada hubungannya dengan kita pemiliknya. Nah, tapi ada aturannya itu agar legal, ini prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Arm's Length Principle, ALV ya. Jadi boleh tapi harus prinsip kewajaran. Sementara penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam balai tersebut dalam aturan tadi. Jadi sudah ada aturannya ya, aturan di atas tadi, aturan Menteri Keuangan nomor 172 tahun 2023. Ya belum lama tapi sudah beberapa tahun kan. Diatur kalau dilakukan kepada pihak yang punya hubungan istimewa, lalu berarti ada harga yang mungkin relatif berbeda dibandingkan dengan kalau dia melakukan transaksi dengan pihak lain, itu namanya transfer pricing, masih dibolehkan. Batasnya ada nih. 1, berdasarkan keadaan yang sebenarnya. 2, pada saat penentuan harga transfer atau saat terjadinya transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan sesuai dengan tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi tetap diatur ya.
Jadi keadaannya sebenarnya, jadi kalau jual sekian ton ya sekian ton. Lalu pada saat terjadinya transaksi tetap diterapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi saya ulangin itu ya, nanti teknisnya kita mungkin ada aturan-aturan turunannya. Sementara itu yang menjadi masalah dari transaksi yang menjadi Kementerian Keuangan, metode transfer pricing yang digunakan oleh para perusahaan sawit itu, pesawat yang ditemukan tadi ya, 10 perusahaan sawit tadi, adalah mengekspor CPO melalui perusahaan dagang trader di Singapura yang memiliki afiliasi dengan eksportir. Hal ini menjadi indikasi ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi transfer pricing yang dianggap melanggar ya. Dan di sini yang ditemukan sementara ini adalah di ekspornya ke tradernya dulu. Ini tradernya yang ekspor lagi ke negara tujuan atau ke pembeli di negara lain lagi. Jadi catatannya adalah catatan ekspor Indonesia kepada si trader tersebut dalam kasus ini ya. Data dari Marine Traffic padahal, jadi ini satu data ya, sumber data, padahal menunjukkan sawit dari Indonesia ini langsung dikirim ke negara tujuan yaitu Amerika Serikat, bukan ke Singapura yang tercatat sebagai negara pembeli. Nah ini hal lain lagi. Jadi catatannya adalah diekspor ke Singapura karena tradernya di Singapura, tapi barangnya dikirim langsung ke Amerika ya. Tapi ini juga nanti mestinya ada aturannya juga, boleh atau tidak. Kalau biasanya ya sebetulnya tidak masalah ketika tadi memenuhi prinsip kewajaran tadi ya, yang lazim dan lazim tadi dari transaksi tersebut. Nah, jadi ini yang 10 perusahaan ini terindikasi tidak sesuai dengan aturan main ya, aturan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha tadi. Nah, dari transaksi tersebut menurut berita ini Kemenku menemukan adanya selisih cukup besar antara harga free on board FOB yang dilaporkan eksportir dalam PEB dan nilai perkiraan estimated value yang tercantum dalam laman S&P Global. Jadi ketika dia lapor ke Bea Cukai ya, karena ada dokumen PEB itu yang menjadi dasar pemungutan biaya dan sebagainya adalah harga sampai ke pelabuhan kiriman ya, misalnya sebutlah ada di Tanjung Priok atau di pelabuhan lain di Indonesia, harga sampai naik kapalnya itu pre on board itu ada dilaporkan karena itu yang dipungut. Begitu juga yang dicatat dalam data ekspor impor kita adalah itu gitu, yang misalnya yang dicatat oleh PEB ini sumber pencatatan perhitungan oleh BPS dalam neraca perdagangan barang maupun sumber data dari transaksi internasional neraca pembayaran Indonesia, transaksi berjalan di Bank Indonesia. Tapi dalam konteks berita ini dan kasus ini bukan soal catatan BPS atau Bank Indonesia, tapi dengan laporan seperti ini berarti dia bayar bea-nya kan lebih rendah. Bea-nya lebih rendah dan juga terkait dengan nanti ada soal yang harus disetor di bagian lain dari sumber daya alam ya. Nah, tulis lagi oleh berita ini, jika benar terjadi praktek manipulasi transfer pricing dalam penjualan ekspor CPO tersebut, dampaknya terhadap pembayaran pajak pun berpotensi sangat signifikan tadi ya, pajak ekspor. Nah ini yang bagus, ini ada informasi dari Bloomberg Technos ini, perbandingan pembelian ekspor barang dan estimated value SNP. Sebenarnya tidak harus sama ya, karena ketika di estimated value itu kan bisa di FOB negara tujuan. Jadi ini kan SNP ini punya data ya. Sebetulnya juga bisa kita lakukan dengan data dari impor di Amerika ya, kalau itu soalnya adalah Amerika. Tapi ini kita tidak tahu dari SNP ini catatan seluruh ekspor CPO kita atau enggak. Ini cuma untuk contoh nih, misal ada catatan ekspor 15 jutaan gitu, 15.790.000, FOB-nya hanya 4,8, jadi selisihnya sampai 10 juta dolar. Jadi jauh banget ya. Kalau misalnya FOB dengan CIF di sana ya mungkin selisihnya hanya, kalau 4.800 ya mungkin di sana hanya 5.000. Berarti kan ini tidak lazim dan seterusnya contoh-contoh ini, sehingga totalnya ada 157
juta ya, menurut perkiraan wajar dari SNP, sementara yang dilaporkan di FOB di Bea Cukai 74 juta ya, sehingga ditemukan. Tapi ini sebetulnya untuk contoh ini mungkin saya tidak tahu ini dalam setahun atau apa dari 10 perusahaan tadi, ini kan satu tanda petik hanya ya 1,1 triliunan selisihnya, 1,5 tadi. Tapi mungkin ketika datanya bertahun-tahun mungkin banyak yang ditemukan oleh Kementerian Keuangan, Bea Cukai dalam hal ini. Saya baca lagi, ini ilustrasi ya jadinya ya, ilustrasi tapi pakai data ini yang untuk memperlihatkan selisih yang cukup signifikan. Kalau dilihat ini selisihnya kan antara harga FOB dengan perkiraan nilai wajar dari barang itu di tempat tujuan itu separohnya saja kan, itu yang disebut-sebut 50% ya. Kalaupun ditambahi sedikit ongkos ya tetap separuh kan, yang lebih dari separuh kan. Sebagai contoh, PTA melaporkan ekspor CPO dan turunnya ke Singapura dengan harga, nah ini contoh tadi. Nah, pada ini contoh dari satu data ekspor ya, 4,8 juta ini satu kali kiriman ekspor, nah, seperti di tabel tadi. Nah, dan perkiraannya ada di laman SNP, jadi ini sebenarnya adalah data yang relatif bisa diakses ya oleh publik. Artinya terdapat selisih penetapan harga dan seterusnya. Ini contoh saja transaksi PTA. Jadi ini contoh tapi PTA-nya tidak disebut. Jadi itu contoh ekspor dari satu perusahaan kelihatannya di atas tadi. Jadi tadi contoh ya. Berarti 1 triliunan besar juga sih satu perusahaan 1 triliun ya. Berdasarkan analisis terhadap sampel transaksi. Jadi sampel transaksi tadi ya. Terlihat metode yang digunakan adalah transaksi dilakukan melalui trading company di Singapura yang rupanya adalah afiliasi dari masing-masing perusahaan itu. Sementara itu penelusuran di Marine Traffic, ini sumber lain bukan SNP, mengindikasikan bahwa CPO dari Indonesia itu langsung menuju negara tujuan yaitu Amerika Serikat. Pada saat bersamaan data kinerja keuangan dari 10 eksporter utama CPO tadi yang disebut-sebut sedang diselidiki oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rata-rata penjualan ekspor mereka mencapai lebih dari 50% dari total omset. Jadi maksudnya ini perusahaan besar ya, bersepuluh itu lebih dari separuh total ekspor. Ini kurang lebih saya bacanya begitu. Nah, cukup mendasar ya ini ya, tetapi pertanyaan pertama mungkin dari ekonom seperti saya, ini kan berarti pemerintah punya datanya dan mestinya data seperti ini nggak mungkin baru ya, artinya sudah terjadi bertahun-tahun. Nah pertanyaan kita, mengapa itu tidak ditindak ya, tidak dilakukan penyelidikan. Satu, ya sekarang baru mulai, oke, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi tetap bahwa seperti itu mestinya, mohon maaf ini pasti ada oknum dari dalam, nggak mungkin hanya dari perusahaan tersebut. Yang kedua, ini yang paling mendasar, apakah pemecahan masalah seperti ini adalah membentuk BUMN atau masih diperdebatkan juga karena BUMN tersebut pemerintahnya 1%, yang 99% adalah Danantara. Itu melewati satu pintu itu menguntungkan. Karena mengapa tidak dipecahkan masalah ininya saja tanpa harus buru-buru membuat ekspor satu pintu. Dengan efektivitas bea cukai, pengawasan, dan seterusnya yang di ini. Sementara kalau dia menjadi satu pintu, mungkin menyelesaikan masalah ini. Tapi udah mulai banyak bersuara kan pengusaha, ya terlepas pengusaha juga punya kepentingan ya, kita juga harus mengakui. Bagaimana kalau akibat melewati satu pintu itu terjadi kendala dan lain sebagainya mengakibatkan nilai total ekspornya itu tetap lebih rendah karena faktor-faktor teknis dan yang namanya orang berdagang kan ya seperti itu. Maka mungkin secara persentase yang diperoleh oleh pemerintah akibat menerapkan ini transfer pricing bisa dicegah itu meningkat. Tetapi kalau totalnya menurun maka jumlah tambahannya itu bisa jadi tidak signifikan ya, atau ya kita belum tahu dalam jangka menengah dan panjangnya. Maka kita tetap mendukung usaha, udah seharuslah kita mendukung ekonom untuk mencegah transfer pricing atau kadang disebut juga ada yang under invoicing karena berarti dia
sebetulnya harus bayar lebih banyak. Tetapi menerapkan kebijakan satu pintu untuk ekspor dalam beberapa komoditas ini ya perlu mestinya ya perlu keterbukaan, kemudian aspek-aspek teknisnya juga harus dirancang dengan baik, dan yang penting pengusaha mau kan tidak seluruhnya nakal juga. Yang nakal mungkin bisa dibuat tidak nakal, yang memang tidak nakal ya masa dipersulit begitu ya oleh kebijakan itu. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini kejelasan, kepastian, dan itu yang lebih penting ya, kejelasan, kepastian dunia usaha itu membaik. Mau aturannya bagaimanapun yang ditetapkan oleh pemerintah konsisten dan harus dilaksanakan oleh aparat, orang-orang baik itu di cakupan negaranya maupun di BUMN-nya adalah orang-orang yang kredibel dan bisa melakukan tugas dengan baik.